Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasar. Saya dari kampus STM Makassar Maju jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi yang berjudul dasar-dasar komunikasi bisnis. Baik, langsung saja. Mengapa komunikasi penting dalam bisnis? Karena komunikasi merupakan keterampilan terpenting dalam bisnis, karena perkembangan bisnis dipengaruhi oleh keterampilan komunikasi yang baik. Dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, strategi bisnis tidak hanya menentukan keberhasilan tetapi juga mengatur kelangsungan hidup bisnis. Baik, untuk terus yang kedua, memahami komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis, proses mentransfer informasi dan makna antara pengirim dan penerima menggunakan suatu atau lebih media dari saluran komunikasi. Komunikasi dalam bisnis digunakan untuk mengatasi masalah-masalah seperti bagaimana, apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan cara konsultasi, mempersuasif, dan meyakini. Suksesnya suatu organisasi dipengaruhi oleh kemampuan semuanya karyawan berkomunikasi. Terus yang selanjutnya, pola komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis internal. Menurut Kirisal et al. 2008, komunikasi organisasi dapat mengalir secara vertikal, horizontal, atau dalam jaringan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu dalam komunikasi vertikal, pesan mengalir ke atas atau ke bawah sepanjang jalur yang disebut sebagai rantai komando. Laporan dan proposal biasanya mengikuti jalur ke atas, pernyataan, kebijakan, rencana, arahan, dan instruksi biasa mengikuti jalur ke bawah. Kedua, aliran pesan horizontal terjadi antara pekerjaan atau unit dan status setara dalam berbagai informasi dan koordinasi. Dalam komunikasi jaringan, informasi mengalir dengan bebas di antara mereka yang memiliki hubungan yang melampaui peran atau unit dalam organisasi. Selanjutnya, komunikasi eksternal. Penerima eksternal dalam bisnis contohnya pelanggan, pemasok, pesaing, media, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Informasi yang mengalir antara sumber dari organisasi bisnis. Penerima eksternal lebih berupa pesan faktur dan halaman web. Sementara komunikasi lisan contohnya adalah panggilan telepon dan iklan radio atau televisi. Komunikasi eksternal bisa formal, namun dalam juga secara informal. Proses, bentuk, dan saluran komunikasi. Proses komunikasi. Pertama itu pengirim memiliki ide. Komunikasi akan efektif tergantung pada sifat, gagasan, dan motivasi untuk mengirimkannya. Terus kedua, mengkodekan ide sebagai pesan. Ketika seorang memasukkan ide ke dalam pesan, dia menyediakan atau mengungkapnya dalam kata-kata atau gambar. Pengirim menghasilkan pesan dalam media yang dapat ditransmisikan. Pengirim membutuhkan media komunikasi untuk menyampaikan pesan tersebut kepada penerima dan tujuan. Bentuk komunikasi. Komunikasi dapat terjadi secara verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata yang mencakup pesan tertulis, sementara komunikasi non-verbal tidak dapat menggunakan kata-kata dalam bentuk simbol. Saluran komunikasi. Komunikasi berjalan dari pengiriman ke penerima melalui saluran pesan tertulis meliputi memo, surat, email, halaman web, catatan, laporan, telegram, bulletin, dan riset berita. Saluran pesan lisan memiliki banyak bentuk termasuk pencakapan tatap muka, pencakapan telepon, pesan suara, konferensi langsung, konferensi video, dan pidato. Hambatan dalam komunikasi. Hambatan dalam komunikasi dapat dijumpai dalam bisnis. Beberapa di antaranya adalah informasi melebihi pemilik kata, tata bahasa, jenis pesan, penampilan pesan, penampilan pengirim, faktor lingkungan, kemampuan penerima mendengarkan yang tidak efektif, dan hambatan psikologis. Penampilan pesan. Penampilan pesan menurut Kirsat et al., keterampilan pesan memengaruhi keterbacaan dan mempengaruhi penyerapan pesan terhadap isinya, noda,
koreksi yang tidak rapi, catatan tipis, kertas kasus, dan tulisan tangan yang buruk dapat mengalir perhatian pembaca dan menjadi penghalang komunikasi efektif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.